Bagaimana Anda menampilkan diri supaya meyakinkan di mata orang lain? Misalnya nih, kita udah kenalan, mau ketemu karena kenalannya ini cuma lewat online, cuma telepon, kemudian mau ketemu kopi darat untuk pertama kali gitu kan. Kita ingin tampilnya meyakinkan gitu. Nah, tapi ketika kita mau tampil meyakinkan, kita juga tahu kita sebagai orang Kristen, kita juga tidak mau menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Satu sisi kita ingin tampil meyakinkan, tapi di sisi lain kita tidak mau memberi kesan yang berlebihan terhadap diri kita. Ada ketegangan di sana. Atau mungkin kita sedang melamar pekerjaan dan kita berjumpa dengan kepala HRD-nya di sana. Kita tentu saja ingin tampil secara meyakinkan di tempat itu. Tapi kita juga tidak ingin kita memberi kesan yang lebih dari yang seharusnya sehingga kita menjadi orang yang munafik, pembohong dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan itu? Satu sisi mau meyakinkan orang, satu sisi tidak berlebihan. Tugas ini jelas tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tinggal di sebuah budaya yang lekat dengan flexing. Di mana-mana orang flexing. Badannya bagus, nge-gym, foto ditampilkan, punya jam tangan bagus ditampilkan, punya duit banyak ditampilkan. Bahkan beberapa influencer sudah melakukan flexing sana, flexing sini. 1-2 sudah ditangkap karena perkara hukum. Saya tidak perlu menyebutkan namanya mereka siapa karena ini khotbah bukan infotainment. Tapi kita semua tahu siapa yang saya maksud. Di dunia kita ada begitu banyak orang yang flexing, yang menampilkan dirinya lebih daripada yang seadanya, lebih daripada apa yang ada pada dirinya. Dan mungkin kita berkata begini, nah flexing terjadi di dunia bisnis, wajar. Flexing terjadi di dunia entertainment, para selebriti, wajar. Tapi mungkin kita tidak berpikir bahwa flexing ternyata bisa terjadi di pelayanan. Benar sekali. Flexing bisa terjadi di pelayanan. Orang berusaha meyakinkan orang lain tapi dengan cara-cara yang duniawi. Saya bisa menyebutkan banyak contohnya, tapi saya cuma kasih 1, 2, 3, dan 4 contoh saja. Tentu saja 1 sudah cukup. Saya akan memberikan 1 contoh misalnya. Saya baru saja dikasih tahu oleh teman saya sebuah berita. Dia tanya, kamu kenal nggak sama dosen ini? Dia mengajar di satu STT. Dan saya kenal memang. Saya bilang, oh ya saya tahu orang itu. Walaupun nggak dekat, saya tahu. Terus teman saya nunjukkan, orang ini mau seminar gitu. Oh ya baguslah kalau dia seminar. Tapi saya ditunjukkan yang keterangannya. Keterangannya keren banget, bombastis. Keterangannya begini, saudara. Sudah sering seminar di puluhan negara, dihadiri lebih dari 500 orang. Keren banget keterangannya. Padahal saya tahu orang ini bahasa Inggrisnya itu jauh dari bagus. Sehingga saya ragu kalau dia diundang di sana-sini di berbagai puluhan negara. Dan kalau dia diundang di berbagai puluhan negara itu, sudah pasti dia jauh lebih terkenal daripada sekarang. Which is dia nggak terkenal. Kok kayak Jaksel ya which is. Ya benar-benar orangnya kayak nggak terkenal gitu kan. Di dalam dunianya dia saja. Sebetulnya dia nggak seberapa terkenal dan tidak seberapa dianggap pintar. Tapi keterangan di situnya itu puluhan negara dan dihadiri ratusan peserta. Saya menduga ratusan itu adalah jumlah total yang ikut seminarnya dia. Dari awal sampai terakhir dia mengumumkan itu saudara. Karena saya nggak pernah tahu dia punya seminar yang hadir banyak orang. Dan saya menduga yang dia maksud itu adalah pelayanan webinar mungkin. Yang dia sudah lakukan beberapa kali dan jumlah total yang ikut webinarnya mungkin sudah lebih dari 500. Atau mungkin sebetulnya yang ikut webinarnya ini orang Indonesia tapi tersebar di berbagai negara. Karena sebagai warga negara asing atau sebagai tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita dan seterusnya di mana-mana. Sehingga kalau dihitung jumlahnya memang puluhan negara. Tapi bukan berarti dia diundang seminar di berbagai negara. Tapi mengapa bahasanya begitu sih? Jawabannya adalah supaya meyakinkan orang. Supaya meyakinkan orang. Dibuat bahasa-bahasa yang mendorong orang menafsirkannya seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Welcome to our flexing toxic culture.
Kita sedang berada di budaya yang beracun, yang toksik, yang semuanya itu tentang flexing. Flexing dan flexing. Dan mari sekarang kita belajar dari Paulus. Paulus berusaha meyakinkan orang, tapi jauh dari kata flexing. Mari kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian dengan bersuara yang keras ya. Saya akan memulai dengan ayat 11 dulu. Kita bergantian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sama-sama. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Kita sudah sampai di pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-15. Supaya kita tidak menganggap ini adalah isu yang baru, saya perlu menjelaskan bahwa ini masih menjelaskan persoalan yang sama. Dari pasal 1 persoalannya sama, dibahas Paulus berkali-kali dalam sudut yang berbeda-beda sampai pada hari ini. Nah, persoalannya apa? Bagi God's people yang selama ini mungkin lupa atau tidak mengikuti seri khotbah, saya ingin mengingatkan bahwa persoalannya berkaitan dengan perubahan rencana perjalanan Paulus. Paulus di 1 Korintus sudah buat rencana. Suratnya dikirim, ada rencana di situ, itinerary-nya sudah jelas. Bahwa nanti Paulus akan ke Makedonia, setelah selesai dari Makedonia, Paulus ke Korintus dan tinggal lama di sana. Tapi for some reason, Paulus mengubah rencananya. Kemungkinan Paulus mendapat tambahan berita lisan yang membuat Paulus merasa ini urgent, mendesak, darurat, saya harus ke Korintus dulu dan menunda ke Makedonia. Lalu Paulus karena mengasihi, peduli dengan jemaat Korintus, dia mengubah perjalanan pergi ke Korintus dulu. Nah, ternyata kedatangannya ini, perubahan rencana digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Jadi kalau namanya orang tidak suka, lalu digoreng, dibuatkan narasi-narasi tertentu, kalau sekarang istilahnya para batsers itu, ternyata zaman dulu juga sudah ada, cuma beda teknologinya, kalau dulu dari mulut ke mulut. Jadi Paulus pada akhirnya datang ke Korintus, tapi mendapatkan perlawanan dan situasi semakin memburuk. Karena semakin memburuk, Paulus tidak tinggal lama di sana. Paulus pergi ke Makedonia, berharap nanti kalau sudah cooling down, dia baru datang lagi. Ketika Paulus datang cuma sebentar, lalu pergi ke Makedonia, orang menggoreng lagi. Orang ini memang nggak bisa dipercaya. Katanya Makedonia dulu baru Korintus, sekarang Korintus baru Makedonia. Katanya tinggal lama, sekarang cuma tinggal sebentar. Lalu ini dia persoalannya. Mereka menganggap Paulus tidak bisa dipercaya, apalagi Injil yang diberitakan. Kalau pemberitanya tidak bisa dipercaya, Injilnya juga tidak layak dipercaya. Di tengah situasi seperti inilah, Paulus memberikan penjelasan panjang lebar dari pasal 1 ayat 12 sampai teks yang kita baca. Nah, di teks yang kita baca ini apa sih yang baru yang Paulus berikan sebagai responnya dia? Responnya itu cuma begini aja. Paulus berusaha meyakinkan orang. Berusaha meyakinkan sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya kepada dia, dan dia berusaha untuk meyakinkan. Tapi jangan salah paham, ketika Paulus mengatakan di ayat 11, kami berusaha meyakinkan orang, perhatikan baik-baik, ini terutama bukan tentang reputasi diri, bukan. Tetapi ini tentang penerimaan terhadap Injil. Ini bukan tentang masalah pribadi Paulus. Paulus mungkin kalau disalahpahami pribadi, dia mungkin tidak perlu memberikan pembelaan, tidak perlu meyakinkan orang. Tapi persoalannya adalah Injilnya ikut dipertaruhkan di sana.
Paulus tidak mau menjadi batu sandungan dalam menyatakan kebenaran. Pasal 4 ayat 2. Mungkin kalau persoalannya adalah persoalan personal, Paulus mungkin tidak akan terlalu banyak menggubris. Karena urusan Paulus jauh lebih banyak, jauh lebih penting. Tapi karena orang tidak percaya Paulus, dikaitkan dengan berarti Kristus yang kamu percayai juga nggak bisa dipercaya. Berarti Injilmu juga tidak bisa dipercaya. Pada waktu berkaitan dengan Injil, Paulus merasa perlu untuk meyakinkan orang. Ini pelajaran penting untuk kita. Kita kadangkala menganggap semua omongan orang tentang kita penting. Apapun kita merasa perlu klarifikasi. Nanti orang ngomong apa, kita perlu membalas gitu. Kalau saya selalu memilih peperangannya dalam tanda kutip. Saya pernah ditunjukin satu orang, Pak, ini Pak tolong dibaca Pak, gitu kan. Ternyata ada hamba Tuhan komentar di media sosialnya orang ini. Komentarnya begini, saya yakin pendeta Yakub Trihandoko tidak masuk surga. Jadi orang ini posting kalimat saya, terus ditanggepin sama hamba Tuhan ini. Yakub Trihandoko saya yakin tidak masuk surga gitu. Terus saya ditunjukin, mau balas gak? Mau respon gak gitu? Enggak, saya malah terima kasih. Saya baru tahu kalau yang megang kunci surga ternyata dia. Saya baru tahu. Terima kasih untuk informasinya. Untuk apa saya mengurusi hal-hal yang begitu sih? Karena namanya orang tidak suka itu di mana-mana ada kok gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu berita Injil yang saya sampaikan, selama itu tidak menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil, ya saya biarkan aja. Toh dia ngomong gitu berapa banyak yang percaya coba. Kalau berkaitan dengan Injil, baru kita anggap penting. Kalau nggak berkaitan dengan Injil, sudahlah. We are not called to please all people. Kita nggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang dengan sukarela membenci kita, tidak suka pada kita. Yesus punya 12 murid, satu menjual dia, satu mengkhianati dia, ya kan, menyangkalin dia, sisanya melarikan diri. Wah, what a life, ya kan. Yesus 12 muridnya kumpul terus 3 tahun lebih. Saudara expect apa sebetulnya kan gitu. Paulus sih sebetulnya nggak pernah peduli sih orang ngomong apa tentang dirinya. Tapi karena ini berkaitan dengan Injil, dia perlu meyakinkan orang ini. Nah, bagaimana Paulus meyakinkan? Nanti saya akan menjelaskan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjelaskan dua hal yang mungkin seringkali kalau kita baca dengan teliti, kita bisa bingung dengan ayat ini. Mari kita membaca ya, misalnya nih. Di dalam ayat 12a, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Coba bayangin, kami tidak berusaha memuji-muji diri, tapi tujuannya itu supaya kamu memegahkan kami. Memuji diri gak sih? Kami tidak memuji diri, tapi memberi kamu kesempatan memegahkan kami. Itu kan kelihatannya kayak self-contradictory gitu. Makanya saya coba cari. Ternyata kata Yunani yang dipakai di situ memuji diri adalah sunistemi. Dan sunistemi ini sudah muncul di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2. Memuji diri itu terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat, sunistemi itu adalah memperkenalkan diri supaya pantas didengar. Maksudnya apa sih? Nah, ini kaitannya dengan dunia retorika kuno. Pada zaman Yunani Romawi kuno, seorang public speaker itu dia harus punya kredensial tertentu. Supaya orang lain mau mendengarkan dia. Misalnya nih, saya bernama ini, saya muridnya Sokrates. Misalnya gitu. Orang langsung, wah ini muridnya Sokrates nih. Orang langsung mau mendengarkan. Terlepas dari orang setuju atau tidak, terlepas setelah perkenalan menyampaikan dia dilempari batu atau enggak, itu enggak penting. Yang penting adalah di awal dia punya kredensial tertentu. Contohnya kalau seminar, saya ini kan kalau seminar diperkenalkan CV, kurikulum vitae-nya. Wah, saya biasanya kasih pendek, tapi beberapa panitia tuh suka sesuatu yang bombastis, yang spektakuler gitu, saudara. Nanti diperkenalkannya itu dikasih bunga-bunga ini itu, sampai akhirnya menjadi tekanan untuk saya sebagai pembicara. Makanya saya nggak suka kalau diperkenalkannya terlalu lebay begitu kan. Harapannya orang kan, wah ini mesti, ini bagus nih. Kalau ternyata nggak bagus, saudara, orang bisa berteriak, salibkan dia, repot saya ya kan. Jadi saya suka CV-nya itu biasa aja. Nah, memuji diri di sini itu artinya itu memperkenalkan diri gitu. Makanya Paulus tadi kan lengkapnya berkata begini. Kalau saya terjemahkan ya,
yang benar, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memperkenalkan diri kami sekali lagi kepada kamu. Ya buat apa? Jemaat Korintus sudah kenal Paulus kok. Makanya Paulus nggak perlu memperkenalkan diri. Jadi ini bukan memuji diri, tapi memperkenalkan diri. Tujuannya apa memperkenalkan diri? Supaya jemaat Korintus memegahkan Paulus. Sombong nggak? Memperkenalkan diri supaya jemaat itu memegahkan Paulus. Sombong enggak? Ternyata tidak. Karena kata kemegahan, kaukema, atau kata bermegah, kaukaomai, muncul semua di ayat ini. Di dalam Alkitab tidak selalu artinya negatif. Tidak sih. Saudara bisa baca ayat-ayat yang saya cantumkan. Bahkan Paulus mengajarkan di pasal 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berarti bermegah boleh nggak? Boleh. Yang menentukan itu objek yang kita megahkan apa. Kalau yang kita megahkan itu diri sendiri tidak boleh. Kalau yang kita megahkan Tuhan boleh. Nah ini kan yang dimegahkan Paulus nih. Berarti nggak boleh dong? Enggak juga. Karena kalau kita melihat kata kaukema dan kata kaukaomai, kalau kita lihat di dalam seluruh surat 2 Korintus, Paulus itu bermegah atas kelemahannya dia juga. Dia bermegah atas keterbatasannya dia. Di pasal 10, Paulus itu bermegah atas keterbatasannya. Di pasal 12, Paulus bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika dia lemah, Kristus menjadi kuat di pasal yang ke-12. Jadi intinya begini deh. Kita ini memegahkan sesuatu. Selama pada akhirnya objeknya adalah Allah, itu tidak masalah. Saya ngambil satu contoh supaya kita paham. Saya dulu kalau saksi, kecenderungan orang tuh begini. Wih, Pak YTH ini hebat ya, dari keluarga yang miskin, kayak begitu, broken home, ternyata nggak rusak ya. Malah jadi seperti sekarang. Biasanya orang nangkepnya, saya tuh hebat. Saya tuh sampai bingung. Apa yang salah ya dari saya cerita ini? Padahal saya ceritanya ya begitu. Saya dari keluarga begini, sekarang jadi begini. Istri saya diberi Tuhan penglihatan yang tajam seperti elang, saudara. Istri saya ngomong kepada saya begini, Pak, aku tahu kenapa. Karena ketika kamu cerita, kamu tidak cerita prosesnya. Kamu tuh cuma dari awal terus terakhir. Prosesnya itu kamu rangkum dengan oleh anugerah Tuhan. Kamu sampai di sini. Justru orang kepengen tahu prosesnya. Ketika kamu menyerah, ketika kamu sudah giving up, ketika kamu ragu sama Tuhan, ketika kamu marah sama Tuhan, ketika kamu kecewa sama Tuhan, kamu harus ceritakan prosesnya. Ketika kamu mengalami ketakutan, ketika kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri, kamu berusaha untuk cerita di situ. Supaya orang melihat yang hebat itu kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kelemahanmu. Mendengarkan kalimat istri saya menaati. Setelah dia kasih nasihat sekitar 494 kali, saudara, baru saya dengarkan. Karena dulu bagi saya selalu punya alasan membela diri. Saya berkata, ya salahnya orangnya lah, kan kamu tahu aku nggak sedang menyombongkan diri. Benar sih Pak, kamu nggak sedang menyombongkan diri. Ya sudah, itu berarti salahnya orang. Tapi setelah saya dengarkan istri saya, setelah saya mulai banyak cerita kelemahan saya bisa bersyukur loh. Beberapa orang mulai melihat, wah anugerah Tuhan dalam hidup Pak YTH ini gede banget gitu. Dan saya berkata, amin. Itulah yang saya ingin orang lihat. Bukan pencapaian kita, tetapi kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Amin. Paulus meyakinkan orang. Tapi sekarang kita akan lihat ya, bagaimana Paulus meyakinkan orang. Ketika Paulus meyakinkan orang, Paulus itu tidak memakai persuasi ala dunia. Tidak. Dia berkata begini, membandingkan diri dengan rasul-rasul palsu. Di pasal 5 ayat 12b dia berkata begini. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ada orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, Paulus tidak. Paulus bermegah karena hal-hal yang batiniah. Bahkan di pasal 1 ayat 12 Paulus berkata begini. Bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Bukan oleh hikmat duniawi. Paulus itu seorang orator yang baik. Kalau saudara belajar tentang retorika Yunani Romawi kuno, saudara membaca surat-surat Paulus, saudara pasti akan langsung tahu. Paulus itu seorang orator yang ulung sekali.
Dia menguasai berbagai macam strategi retorika. Tapi menariknya, berkali-kali dalam suratnya, Paulus itu tidak mau mengandalkan retorika itu. Dia bisa saja memakai retorika itu supaya meyakinkan orang lain. Bisa nggak sih? Bisa. Contoh ya misalnya begini. Saudara kalau jualan produk barang, kan katanya orang berkata begini, kalau nggak jujur nggak mungkin laku. Kalau jujur nggak mungkin laku. Makanya kita tidak jujur. Kita ngomong yang lebih baik tentang produk kita, bila perlu black campaign, melemahkan, menjelekkan produk kompetitor kita. Kalau tidak begitu, katanya tidak laku, katanya. Tapi itu marketing zaman kuno sih. Marketing zaman sekarang justru kalau kita pelajari perkembangannya, orang itu lebih suka dengan marketer, sellers yang jujur sih. Lebih suka kalau saudara berkata begini, ya produkku dibandingkan produk itu kalah jauh sih. Cuma kan harganya juga beda ya. Harganya saya segini, harganya dia jauh berkali lipat. Dan kebutuhannya Koko apa, kebutuhannya Cece apa gitu kan. Jadi walaupun umurnya 75 tahun panggil aja Koko sama Cece ya. Karena itu Koko dan Cece papa mama kita ya. Ada orang kok ya tetap aja sukanya dipanggil Koko daripada Om gitu kan ya. Aneh banyak orang tuh tidak siap menerima ketuaan ya gitu. Tua itu pasti kok ya, gitu. Jangan khawatir. Nah, kita itu bisa jujur kok. Nah, kalau untuk kebutuhan segitu aja, menurut saya, nah produk ini sudah memadai. Nanti 2 tahun kemudian baru upgrade lagi, beli di atasnya. Ini pun masih lebih murah daripada kalau beli produk yang bagus itu. Jadi satu sisi kita mengakui produk orang lain bagus, tapi satu sisi kita mengatakan bahwa produk kita terbaik untuk dia, gitu loh. Mengakui produk lain bagus, tapi menunjukkan produk kita saat ini terbaik untuk kebutuhannya dia. Itulah yang harus kita lakukan. Paulus tidak mau memakai cara-cara duniawi. Nah, lalu dia menjelaskan nih, cara-caranya dia itu apa yang tidak duniawi. Mari kita lihat ya, ada 2 cara yang Paulus kedepankan untuk meyakinkan orang. Yang pertama adalah menampilkan diri yang otentik. Ayat 11b dan 12. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bahasa Yunaninya, bagi hati nurani kalian. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Paulus ini sedang menghadapi 2 masalah. 1, dia tidak disukai sebagian jemaat, dan beberapa rasul palsu berusaha untuk meyakinkan jemaat-jemaat ini melalui persuasi duniawi. Menekankan hal-hal yang lahiriah. Nah Paulus tahu, aku nggak mau pakai itu duniawi. Makanya Paulus terus jualannya apa dalam tanda kutip. Strateginya apa? Kalau dia nggak ikut yang dunia, dia memilih ini, menampilkan diri yang otentik. Dia mengatakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan atau hati nurani kamu. Bagi Paulus yang paling penting itu bukan yang lahiriah, tetapi yang batiniah. Itu yang dikedepankan. Tetapi persoalannya apa sih? Orang itu lebih mudah melihat yang lahiriah daripada yang batiniah. Coba ya, saya tanya sama saudara nih. Kalau kita ngelihat hamba Tuhan pertama kali gitu, kita itu lebih suka dengan hamba Tuhan yang good looking atau yang biasa saja? Jujur. Yang sederhana atau good looking? Yang good looking ya. Yang bicaranya itu kayak, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan sambil ngitungi cecak, dari mana cecaknya gitu kan. Atau suka mendengarkan hamba Tuhan yang kalau khotbah itu, Allah kita itu besar suara, kita ini kecil sekali. Jadi walaupun Allah itu jauh sekali di surga sana, tapi dia dekat dengan kita. Saudara lebih suka yang mana? Jujur ya, kita itu impresi awal kita itu suka semuanya yang lahiriah. Apakah salah kalau di pertama kali kita menyukai yang lahiriah? Ya karena yang dilihat pertama kan itu ya. Jadi salah itu kalau begini, yang pertama jadi yang utama. Itu baru salah.
Ya memang kalau kita ngelihat orang good looking sama enggak good looking ya secara natural kita lebih suka lihat yang good looking, bener nggak sih? Yang pinter ngomong dengan yang nggak pinter ngomong kita lebih suka yang pinter ngomong. Yang lucu sama yang terlalu serius kita lebih suka yang lucu, kan begitu? Itu wajar, itu pertama yang kita lihat. Tapi kalau yang pertama selalu jadi yang utama itu jadi masalah untuk saudara. Nggak percaya nih anak-anak muda nyari pasangan hidup, ya kan? Wah sukanya yang good looking, seksi, wah gitu kan. Bajunya juga seksi, badannya seksi gitu. Wah itu dijadikan yang utama. Nanti kalau nikah setengah mati. Beberapa orang setelah nikah, istrinya itu ya nggak boleh pakai baju seksi. Kenapa? Aku nggak nyaman, kamu tak gandeng, semua cowok matan yang lihat ke kamu gitu kan. Lah istrinya jawab, loh dulu kamu ngelihat aku lihat apanya? Ya pakaianmu seksi. Lah ya, sekarang nggak boleh pakai baju seksi. Sering loh orang bertengkar gara-gara begitu kan gitu. Misalnya nih, cewek cari cowok yang ganteng gitu kan. Wah, semakin ganteng, jauh lebih ganteng dari wajahnya dia, semakin bangga bisa dapat cowok yang ganteng. Tapi setelah nikah, cemburuan terus deh. Jangan deket sama itu, 2 meter kok, 2 meter kok, 2 meter gitu kan ya. Kok lurus, nggak usah noleh kanan kiri, nggak usah noleh kanan kiri, sudutnya 30 maksimal gitu kan. Kenapa? Takut diambil orang lain gitu. Karena kita menjadikan yang pertama sebagai yang utama. Paulus tidak mau. Paulus bagi dia, yang paling penting itu adalah yang tidak kelihatan, yang batinia. Tapi ini jadi masalah, karena yang batinia nggak selalu dilihat orang. Makanya Paulus pakai ungkapan yang menarik ini. Saya membaca ulang ayat tadi dalam bahasa Inggris, ternyata ada sesuatu yang menarik, lalu saya cek di bahasa Yunaninya. Dan ini dia yang menarik. Karena kata nyata di sana, bentuknya itu pasif, saudara. Misalnya ya, New American Standard Bible berkata begini, but we are made manifest, pasif, to God. And I hope that we are made manifest, pasif lagi, also in your consciences. Jadi ini pakainya itu pasif. Karena Paulus itu sadar. Dia itu bukan sedang ambisius memamerkan kemurniannya. Dia sadar bahwa kemurnian itu lama untuk dilihat orang. Dia sadar bahwa orang lebih mudah terpukau dengan yang lahiriah. Yang batinnya ini lama. Makanya dia pakai bentuk pasif. Dia yakin Tuhan akan sebagai subjeknya. Tuhan akan menjadi subjek yang menunjukkan kemurnian hatinya kepada orang lain. Tapi Paulus tidak ambisius untuk melakukan itu. Paulus tahu bahwa tugasnya dia itu cuma hidup di dalam kebenaran. Masalah orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tugasnya dia menyampaikan kebenaran. Orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kalau kita tidak paham ini, kita mudah putus asa di dalam pelayanan. Saya ini berapa kali memberitakan Injil kepada anak-anak muda biasanya, atau kepada orang tua tapi yang terpelajar, dosen, ilmuwan, dan sebagainya. Saya cerita 2 kasus. Saya pertama cerita kepada anak muda ini, kritis banget. Dia dari sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Kumpul dengan saya bicara sampai panjang lebar berjam-jam. Terakhir saya tanya dia, kamu kan orang pinter nih, sekarang saya tanya kesimpulan pembicaraan kita. Menurut kamu lebih masuk akal mana? Yesus disalib atau tidak disalib? Dia bilang, itu 100% aku yakin Yesus disalib kok. Oke, jadi kamu percaya Yesus mati ya? Ya. Menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati atau tidak? Dia bilang, menurutku most likely Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurutku itu sangat masuk akal. Dia bilang gitu. Wah, saya merasa kayak, wah harus dibungkus nih. Udah percaya kan? Akhirnya saya ngomong gini, kamu mau percaya enggak kepada Yesus yang bangkit itu? Terus dia jawab, enggak kok, aku enggak mau percaya. Nanti aja kalau aku sudah tua. Sebab kalau aku percaya sekarang, hidupku jungkit balik nanti. Aku belum siap. Nanti kalau tua, aku percaya. Langsung saya senyum dan berkata begini, anak muda dengerin ya. Saya ngomong sama orang yang saya kenal baik ini. Saya ngomong gini, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalaupun kamu nanti sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Siapa tahu kamu tidak sempat tua, dan siapa tahu kamu sempat tua, tapi tidak dapat kesempatan kedua. Terus saya berjumpa dengan seorang dosen terpelajar, saudara. Bincang-bincang tentang agamanya dia dan agama saya. Pertama dia nggak mau ketemu, akhirnya dia senang, malah minta ketemu saya lagi. Wah, terakhir saya konklusinya. Jadi menurut Bapak bagaimana kekristenan? Dia bilang gini, kekristenan itu sangat appealing banget, dia bilang, sangat persuasif banget. Gitu. Bahkan dia klaim, menurut saya dibanding agama saya, kekristenan jauh lebih masuk akal.
Wah, saya langsung merasa bungkus gitu kan. Saya bilang, Bapak, apakah Bapak mau menerima Yesus itu? Langsung dia bilang, maaf Pak Pendeta, nggak mudah bagi saya untuk percaya Yesus. Karena itu berarti saya harus kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan jabatan, kehilangan macam-macam. Saya belum siap, tapi saya janji akan mempertimbangkannya. Melalui semua pengalaman semacam ini, saya tuh sadar kok saudara. Tugas saya itu cuma preach the truth. Dan berusaha hidup benar. Di luar itu bukan kapasitas saya. Makanya Paulus memakai bentuknya pasif di sini. Saudara itu hanya punya tugas hidup dalam kebenaran, hidup dengan ketulusan. Orang lain pada akhirnya menghargai atau tidak, itu di luar porsi kita. Kalau dalam kalimat saya begini, meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Karena tugas kita itu bukan membuat orang lain suka dengan kita. Tugas kita bukan membuat orang lain yakin, percaya kepada kita. Tugas kita cuma memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Sambil berdoa, semoga semua yang tersembunyi ini akhirnya dilihat orang. Bukan kita yang memamerkan. Jadi Paulus tidak mau mengikuti persuasi dunia, dia memilih untuk mengutamakan ketulusan, menampilkan diri yang otentik, yang apa adanya. Yang kedua, saudara, Paulus tidak mau mengikuti dunia dalam hal ini. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ayat 13 dikatakan demikian. 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya lebih simpel, untuk Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya untuk kalian. Situasi apapun, Paulus menguasai diri atau tidak menguasai diri, tetap semuanya bukan untuk Paulus. Jangan bingung tentang menguasai diri, tidak menguasai diri, nanti saya terangkan setelah ini. Tapi sekarang saya ingin God's people fokus pada ini. Ketika Paulus berada dalam satu situasi, tidak menguasai diri, itu dilakukan untuk Allah. Pada waktu dia menguasai diri, itu dilakukan untuk jemaat Korintus. Tidak ada untuk Paulus. Paulus tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa kalau kita paham tentang dunia retorika kuno. Retorika Yunani Romawi kuno itu akan dipenuhi, saya tidak tahu berapa persen, tapi cukup banyak para orator yang cuma menyenangkan hati pendengarnya. Kita tahu bersama, menjadi seorang orator di dunia kuno, itu jabatan yang luar biasa, itu ilmu yang sangat diagungkan. Bukan cuma itu, menjadi orator berarti saudara punya duit. Karena di mana saudara berbicara, saudara bisa dapatkan uang. Nah, salah satu kebiasaan, bukan semua orator begitu, tapi salah satu kebiasaan yang berlaku di dunia retorika kuno adalah ini. Orator kalau mau nyampaikan pesan di kota A, dia akan menyelidiki pendengarnya seperti apa. Kalau pendengarnya suka X, maka dia akan bicara mengagung-agungkan X. Jadi misalnya nih, dia ada di satu kota, penduduk kota itu suka Julius Caesar misalnya. Ya dia akan bicara tentang Julius Caesar sebagai pribadi yang luar biasa, yang patut didukung. Tapi nanti besoknya dia pergi ke kota lain, misalnya yang mendukung Anthony misalnya, Mark Anthony. Maka dia akan banyak bicara mengagung-agungkan Anthony. Kalau di kota ini mendukung partai politik ini, ya dia akan bicara partai politik ini bagus. Pokoknya intinya gini, you give what people want. Selama saudara memberi pesan yang disukai orang, saudara akan disukai orang. Maksudnya gitu loh saudara. Saya ini sudah nggak diundang di beberapa gereja. Dan saya tahu kenapa nggak diundang. Karena saya ini menentang kemewahan. Padahal saya cukup sering diundang di gereja itu gitu kan. Nah tiba-tiba saya itu khotbah gitu. Dan khotbah saya itu menentang kemewahan gitu. Padahal saya nggak menentang kekayaan loh saudara. Saya itu menentang kemewahan gitu kan. Pada waktu saya khotbah begitu, ada yang tersinggung. Dan yang tersinggung orang yang paling penting sekali.
Bahkan mungkin lebih penting dari Kristus di gereja itu. Sehingga langsung nama saya dicoret, saudara. Sampai hari ini saya nggak pernah diundang lagi ke sana. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan. Pertama dan terakhir saya khotbah, saudara. Karena saya bicara tentang berhala Mamon. Gitu. Saya bicara bahwa orang Kristen banyak yang menyukai berkat Tuhan daripada Tuhan. Jadi orang Kristen ini penyembah berhala. Wow, selesai ibadah, saya kencing. Saya masuk di biliknya. Ternyata pengurusnya nggak tahu kalau saya ada di bilik itu. Mereka juga lagi di sana ngobrol. Jadi saya nungguin mereka ngobrol. Karena kan saya nggak enak ya. Keluar tiba-tiba kan mereka kan malu sekali kan gitu. Saya masih belum seusil sekarang. Saya juga nyesel. Kenapa waktu itu tidak usil, saudara. Jadi saya mendengar percakapan mereka. Mereka bercakap-cakap begini, saudara. Ini pendeta ini. Kalau kamu undang lagi, jemaat kita habis. Pasti habis ini kita. Khotbahnya itu nggak disukai orang. Kita ini cari khotbah tentang berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Jangan yang tentang dosa ginilah. Ya kalau semuanya tentang dosa, minggat semua ini jemaat. Nggak usah diundang lagi orang itu. Dan sampai sekarang saya nggak pernah diundang lagi di persekutuan itu. Tapi saya tidak menyesal sih. Kenapa? I'm called to preach the truth. I'm not called to please people. Makanya di sini pun saya berkali-kali mengatakan, tugas saya bukan menyenangkan saudara kok. Tugas saya bukan membuat saudara suka sama saya kok. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kalau faktanya jemaat Rek Indonesia menyukai saya, mencintai saya anggap itu bonus, bukan fokus. Saya tidak pernah menjilat, saya tidak berusaha mengambil hati orang. Saya cuma belajar setia pada kebenaran sebisa saya. Saya nggak sempurna. Tapi sebisa mungkin I preach the truth faithfully, saya menghidupi kebenaran faithfully juga. Respons orang bagi saya itu nomor 2. Tapi saya sungguh bersyukur ya. Di Gereja Rek Indonesia saya merasa dikasih. Saya merasa diterima dengan semua kelemahan saya. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu fokus. Itu semua adalah bonus. Paulus tidak mau mengambil keuntungan itu. Bahkan di tengah dia tidak menguasai diri. Bahkan di tengah dia menguasai diri. Tetap dia tidak mau mencari kepentingannya sendiri. Dan sekarang saya menerangkan apa artinya menguasai diri. Karena kalau Paulus tidak menguasai diri untuk Allah, wah saya khawatir saudara itu dapat pembenaran. Oh berarti kalau saya marah out of control gitu, berarti bisa juga ya untuk Allah. Berarti kalau saya melampiaskan nafsu saya, berarti bisa ya untuk Allah. Maka saya perlu menjelaskan, ketika Paulus, bahasa Indonesia menerjemahkan, ketika kami tidak menguasai diri, ini terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat, saudara. Bahasa Inggris menerjemahkannya secara hurufiah, yaitu ketika kami di luar diri kami, atau di samping diri kami. Memang kata Yunani yang dipakai itu begitu, saudara. Existemi itu artinya memang di luar kita berdiri. Jadi X itu kan di luar nih ya. X itu di luar ya, ingat ya, X di luar. Makanya semua mantan kita nggak boleh ada di dalam pernikahan kita. Karena kata Yunani X itu artinya di luar. Agak maksa ya. Oke, tapi pesannya benar ya, pesannya benar. Jadi begini, saudara, ketika dikatakan, ketika kami di luar diri kami, artinya apa sih ketika kami di luar diri kami? Lihat paralelnya dong. Paralelnya apa sih? Ketika kami sound mind, of sound mind. Ketika pikiran kami sehat, berarti kalau beside ourselves itu apa? Ketika dianggap gila, gitu loh maksudnya. Kan dikontraskannya dengan pikiran yang sehat, berarti arti berada di luar diri adalah pikirannya lagi nggak sehat, gila. Jadi New Living Translation menerjemahkannya, if it seems we are crazy, jika ini terlihat kami ini gila. Atau New International Version, if we are quote unquote out of our mind. Orang lain mungkin berpikir, Paulus ini ngomong apa sih? Mereka nggak bisa paham. Mereka menganggap Paulus ini gila. Paulus bilang, bahkan ketika kamu nggak paham yang aku omong, aku melakukannya bukan untuk aku, untuk Tuhan. Kalau aku ngomong dan kamu bisa paham, aku melakukannya untuk kamu, bukan untuk aku. Secara persoalan terbesar kita di dalam pelayanan adalah kita ini punya kepentingan. Ketika kita punya kepentingan, disitulah kita bermasalah dalam pelayanan. Saya ingin mengingatkan kita ini, yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan.
Pelayanan itu sebetulnya simple kok. The more I understand the Bible, the more I understand, embrace the gospel. Saya semakin melihat pelayanan itu simple. Kenapa? Karena dulu pelayanan rumit, saya yang bermasalah. Saya yang punya kepentingan pribadi. Ketika misalnya nih, saya ngaku terus terang di hadapan saudara ya. Jadi kalau misalnya saya diundang seminar, terus saya datang, yang datang itu di bawah pesertanya, di bawah 300. Udah kelihatan saya nggak suka. Saya langsung tanya sama panitianya, kenapa yang datang cuma sedikit? Saya benar-benar nggak suka. Dulu banget ya. Yang datang di bawah 300, saya nggak suka. Pada waktu saya menyampaikan seminar, saya nggak seberapa lucu seperti biasanya. Karena saya nggak suka. Tentu saja tidak ya. Lucu ini bukan karena saya sengaja, karena kerusakan DNA. Jadi tanpa saya mikirkan, tiba-tiba keluar begitu saja. Tapi dulu saya nggak bisa terima hal-hal semacam itu. Ya kalau di depan saya kelihatannya oke lah. Mosok saya ngomong, wah saya nggak mau loh ya, kalau di bawah 300, wah kelihatan sombong kan. Jadi saya tuh saking sombongnya saya tuh nggak suka sombong yang kurang sophisticated. Ngerti nggak sih? Jadi kalau ada orang lain sombong tapi kelihatan sombong banget, vulgar, itu saya merasa kayak, kamu tuh kalau sombong kok nanggung sih. Sombong tuh yang sophisticated gitu loh, yang tingkat tinggi dewa gitu, tingkat dewa. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya bersyukur, saya ngobrol dengan satu orang, saya training 3 orang, tetap sama perasaan saya. Saya berkhotbah di mana saja, perasaannya sama. Tapi mengapa dulu jadi masalah buat saya? Karena diri saya yang bermasalah. Yang ikut Camp Gap, Gospel and Pain pasti tahu kalimat kuncinya. Yang sudah ikut, yuk, aku adalah, ayo yang keras, yang sudah ikut Camp Gap, aku adalah persoalan terbesarku. Jadi ketika ada masalah, sebenarnya persoalan terbesar kita itu kita kok. Kalau kita nggak punya kepentingan diri sendiri ya, kita ini kurang bermasalah di pelayanan. Coba ya, yang pernah bermasalah di pelayanan, coba ingat ya. Mengapa pelayananmu rumit? Mengapa engkau bermasalah? Ya karena engkau punya kepentingan pribadi. Nah sekarang saya tutup khotbah saya dengan bertanya begini. Mengapa di tengah cara-cara persuasi dunia, Paulus tidak mau pakai itu? Mengapa dia malah memilih tampil otentik? Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mengapa Paulus melakukan persuasi yang berbeda? Nah kita lihat langsung dengan cepat ya. Pertama, karena rasa hormat kepada Allah. Di ayat 11a, bahasa Indonesia berkata begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bahasa Indonesia terjemahannya terbalik. Induk kalimat jadi anak kalimat jadi induk kalimat. Dalam bahasa Yunani, terjemahannya sudah diterjemahkan dengan benar teksnya di beberapa bahasa Inggris. Saya kasih contoh New American Standard Bible, bunyinya begini. Therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, ini anak kalimat partisip. Mengetahui rasa takut terhadap Tuhan, we persuade men. Kami meyakinkan orang. Induk kalimatnya apa? Therefore, we persuade men. Knowing the fear of the Lord, itu anak kalimat. Yang menjelaskan mengapa Paulus meyakinkan orang dengan cara seperti ini, alasannya adalah knowing the fear of the Lord. Tapi apa artinya the fear of the Lord? Mengapa saya menerjemahkan the fear of the Lord ini sebagai rasa hormat, bukan rasa ketakutan, bukan gemetaran, tapi rasa hormat kepada Allah karena konteksnya. Jadi kalau kita membaca konteksnya di atasnya, kita pasti akan menafsirkan rasa hormat. Coba kita lihat pasal 5 ayat 10, Paulus bicara tentang pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu ayat 11-nya, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Jadi Paulus itu melihat semuanya di dalam kacamata pengadilan akhir zaman oleh Kristus. Karena dia tahu kita semua menghadap pengadilan Kristus, maka dia takut terhadap Allah. Apakah berarti takut itu takut dihukum? Tidak sih. Karena kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-9, Paulus itu yakin dengan keselamatannya. Paulus yakin bahwa dia akan menerima kemuliaan yang melebihi segalanya. Bahkan Paulus rindu menetap bersama dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan terhadap hukuman. Tapi poinnya Paulus itu begini. Dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Hidup kita ini bukan milik kita,
tapi dipercayakan kepada kita, nanti kita memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Kristus di pengadilan. Dengarkan saya baik-baik, God's people ya. At the end of the day, what matters most itu bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nggak penting. Yang paling penting bahkan bukan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Tidak. Yang paling penting adalah penilaian Kristus atas hidup kita. Penilaian Kristus atas hidup kita itu yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya bicara di depan hamba-hamba Tuhan desa. Mendengarkan pergumulan mereka, saudara. Melihat bagaimana mereka pesimis dengan pelayanan. Merasa tidak berhasil. Dan saya ngomong kepada mereka. Perasaan tidak berhasil, perasaan gagal, perasaan meaningless pelayanannya. Itu karena Bapak Ibu membandingkan diri dengan konsep dunia. Karena konsep dunia bicara tentang hamba Tuhan yang sukses adalah yang dampaknya luas, yang diundang ke luar negeri, yang gelarnya S3, yang jadwalnya padat, yang wajahnya seliweran di YouTube dan seliweran di medsos. Itu adalah hamba Tuhan yang sukses. Ketika hamba Tuhan desa tidak seperti itu, mereka merasa pelayanannya percuma. Dan saya kasih tahu mereka, jangan kaget nanti kalau di pengadilan Kristus terjadi kejutan-kejutan. Jangan kaget kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat mahkota paling besar, itu adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita kenal. Dan saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan di desa itu, jangan kaget nanti kalau mahkota Bapak Ibu lebih besar daripada saya. At the end of the day, what matters most, itu adalah pengadilan Kristus bagi kita. Makanya Paulus memilih beda dengan dunia. Yang kedua, mengapa Paulus memilih persuasi yang berbeda? Karena kasihnya kepada Kristus. Saya bacakan dengan cepat ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Paulus memilih persuasi yang beda dengan dunia? Jawabannya karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkan, karena kasih Kristus menguasai kami. Beberapa versi Inggris memberi terjemahan yang sama. We are controlled by the love of Christ. Atau the love of Christ controls us. Tapi saya melihat terjemahan menguasai di sini masih belum jelas. Bukan salah, tapi kurang jelas. Saya mengecek di bahasa Yunaninya, ternyata kata yang dipakai adalah suneiko. Dan kata suneiko itu artinya begini, memegang dengan kuat sekali atau menekan. Menguasai itu dalam arti mengikat, menekan dengan kuat. Dan ini dipercaya para penafsir Alkitab berkaitan dengan metafora arak-arakan perang di pasal 2 ayat 14. Semoga God's people masih ingat khotbah itu. Kalau nggak ingat, nanti cari di YouTube, tonton lagi. Paulus menggunakan metafora kemenangan perang ketika budak-budak, jadi tawanan-tawanan perang musuhnya, prajurit musuh, penduduk musuh, itu dijadikan budak, diikat dengan rantai. Kakinya antar kanan kiri cuma sedikit gerakannya. Nggak bisa panjang, tangannya sama, lehernya juga sama. Jadi benar-benar terikat begini dan dia nggak punya pilihan. Dia hanya ikut rombongan. Rombongannya ke kanan, dia wajib ikut ke kanan. Kenapa? Karena rantainya itu kadangkala semuanya ke sana. Bahkan kalau bangsa Asyur lebih keren lagi. Bangsa Babel lebih keren lagi. Keren dalam arti lebih kejam. Kalau Babel malah dikasih kail gini loh. Jadi bibirnya orang dikail. Bibirnya belakang dikail. Jadi kalau jalan itu harus sama terus. Sebab kalau satu kecepatan hilang bibirnya. Ngerti gak sih? Itu parah banget. Nah intinya gini deh. Ini rombongan Romawi. Jadi semuanya itu yang kalah perang. Itu diikat dan dia gak punya pilihan. Paulus menggambarkan kasih Kristus kepada dia seperti itu. Apakah berarti kasih Kristus itu negatif? Bukan. Paulus ini menggunakan metafora untuk memberitahu kita bahwa kasih Kristus itu begitu besar sampai dia nggak bisa resist. Karena kasih Kristus bekerja di dalam dirinya begitu besar, maka dia nggak mau mementingkan diri sendiri, dia mementingkan kepentingan orang lain. Karena kasih Kristus mendorong dia. Mungkin saudara bertanya begini, saya kok nggak bisa ya mementingkan orang lain ya?
Kenapa bagi saya yang penting diri saya sendiri, diri saya sendiri. Kenapa saya nggak mengalami seperti Paulus? Nah, Paulus kasih tahu rahasianya, yaitu transformasi pikiran. Saya bacakan ulang ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Ya saudara mengerti nggak ini? Jadi ini bukan terjadi secara spontan masalahnya. Terjadinya lewat pengalaman spiritual, iya. Tapi melalui transformasi pikiran. Kita sadar bahwa kalau satu orang sudah mati yaitu Kristus. Maka semua orang yaitu kita yang diwakilinya sudah mati. Jadi Kristus mati supaya kita hidup bagi dia. Kristus mati bagi kita supaya kita hidup bagi dia. Banyak orang Kristen yang tidak paham kebenaran ini. Makanya saudara selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Nggak mau mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan cuma dapat hidup yang kekal. Tapi saudara dapat hidup yang baru. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Karena kita seringkali lupa. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal. Tetapi juga kehidupan yang baru. Saudara nggak bisa berkata begini, Kristus, hidupku yang lama aku tetap pegang ya. Cuma jadikan ini kekal. Enggak sih. Kalau dalam istilah saya, masih ingat ya berkali-kali saya bilang apa? Tuhan mau ngepot di dalam hidup saudara. Jadi nggak bisa kehidupan kekal tanpa turning point. Nggak bisa. Kehidupan kekal dimulai dengan kehidupan baru. Kehidupan baru itulah yang menjadi turning point kita. Sehingga kita nggak punya hak menentukan tujuan hidup kita sendiri. Nggak punya hak. Karena Tuhan yang menentukan. Hidup kita constrained by His love. Mungkin kita melihat orang lain dan kita sulit untuk mengasihi orang itu. Tapi the power of His love itu akan drive us untuk embrace orang itu. Allah akan memampukan kita mengasihi. Bukan menyukai. Tapi mengasihi. Saya nggak bisa bayangkan seandainya perintahnya sukailah musuh-musuhmu. Wah susah banget menyukai musuh. Apalagi sukalah cari musuh. Pasti bertentangan sama Alkitab. Tapi saya bersyukur perintah Tuhan apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin saudara berkata begini, aku nggak punya cukup kasih. Tapi pada saat sekarang saudara bisa berkata, His love constrains me. Sehingga aku bisa melakukannya. Saudara, apakah dalam hubungan kita, pertemanan, persahabatan, pacaran, pernikahan, keluarga kita, apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain? Ataukah semua is all about me? Is all about me. Orang lain harus paham saya dan bukan sebaliknya. Kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara tidak sedang mengikuti Kristus. Kasih Kristus tidak sedang constraining you. Dan saya berdoa, semoga Roh Kudus memampukan kita untuk berani berkata, Tuhan, ini hidupku, constrain me by your love and bring me to anywhere you want me to be. Karena saya tahu ketika kita membiarkan diri kita constrained by His love, kita justru akan merasakan freedom di dalam Tuhan. Constrained, tapi kita justru liberated dari semua hal yang selama ini merumitkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali tergoda meyakinkan orang lain dengan cara-cara duniawi. Kami suka dianggap baik, padahal kami tidak sebaik itu. Kami suka dianggap hebat, padahal kami tahu kami tidak sehebat itu. Kami menikmati pujian-pujian yang melebihi keadaan kami. Kami tidak terganggu dengan semua itu. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus memberi kami kepekaan. Setiap kali ada orang yang memuji melebihi kami yang sebenarnya, Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk berani klarifikasi dan berkata, I'm not that good. Supaya orang lain melihat bahwa hidup kami ini adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Bukan kumpulan keterampilan, talenta, dan kehebatan, tapi kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kami sendiri. Sama seperti Kristus mati bagi kami. Biarlah kami belajar berkorban, memberi
untuk orang lain. Dan ketika kami memberi untuk orang lain, Tuhan selalu ingatkan kami bahwa itu bukan pengorbanan, tapi itu kehormatan. Karena kami bisa menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk selalu memberi diri kepada orang lain dan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.